Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala tung budrek tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Hai guys, nama saya Nabila Dwi Anggreni Sandi dengan NPM 1210202115 Universitas Wadi Gunung Jati. Saya di sini ingin menjelaskan tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas yang unggul. Human capital dan manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya manusia unggul, yang ketiga investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul, yang keempat variabel penting sumber daya manusia, yang kelima pentingnya manajemen sumber daya manusia, yang keenam penekanan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas karya yang meliputi yang pertama, faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, ada faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, ada faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gesper dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki
memiliki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses mekanisme manajemen yang benar. Dalam Human Capital, sumber daya manusia adalah penggunaan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.